Shalom Mama Papa. Kami butuh bantuan Mama dan Papa untuk mendampingi kami di ibadah online. Inilah panduan ibadahnya. Yang pertama, Yuk kita ajak anak-anak kita beribadah dengan disiplin. Ini ibadah online loh. Harus fokus. Tidak boleh sambil main game ya. gak boleh sambil makan dan juga lainnya. Gak tidur-tiduran juga ya. Tapi ikut memuji Tuhan dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan lemas ya. Ayo semangat. Siapkan Alkitab. Ikut ibadahnya sampai selesai ya. Yang kedua, Orang tua memberikan teladan kepada anak-anak loh. Papa, Mama, semangat ya, temani kami. Yuk, Papa dan Mama, ajak anak-anak sharing ya tentang firman yang baru saja disampaikan. Supaya kami lebih mengerti. Satu lagi nih. Papa Mama, kami mau kasih persembahan loh. Tolong transferkan ke rekening sekolah minggu ya. Anak-anak sekolah minggu. GBI Visi Pemulihan. Ready to praise and worship God. Go! Shalom adik-adik, selamat datang di ibadah online anak Visi Pemulihan. Hari ini kita akan memuji Tuhan, kita akan menari dan melompat buat Tuhan. Mari adik-adik kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau tinggikan Raja di atas segala Raja. Pagi ini kita akan memulai pujian kita dengan lagu Ku Kasihi Kau Dengan Kasih Tuhan. Bila di sekeliling adik-adik ada saudara adik-adik, atau ada orang tua adik-adik, atau ada siapapun, adik-adik tunjuk Ku Kasihi Kau Dengan Kasih Tuhan. Bila adik-adik cuma sendiri, adik-adik boleh tunjuk kakak di layar monitor. Ayo adik-adik kita sama-sama kak nyanyikan pujian Ku Kasihi Kau Dengan Kasih Tuhan. Ayo adik-adik kita bertepuk tangan. Tunjuk teman kita. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Adik-adik, kita belum lelah kan memuji Tuhan? Ayo kita nyanyi lagi setinggi-tingginya langit. Adik, tepuk tangannya ya. Angkat tangannya. Ayo kita lambaikan tangan buat Tuhan. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus.
Saat ini kita mau sama-sama duduk, kita dengarkan kesaksian dari teman-teman kita yang mau menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Mari adik-adik kita saksikan bersama-sama. Luar biasa ya, mereka senang memuji Tuhan. Mereka mau menjadi saksi buat Tuhan Yesus akan kasih dan kebaikan Tuhan. Mari adik-adik, saat ini kita mau dengar firman Tuhan. Kita sama-sama siapkan hati kita. Kita mau nyanyikan satu pujian yang sangat kakak sukai. Sejak kakak masih besar adik-adik, sejak kakak masih di sekolah minggu, sampai sekarang kakak sudah sangat dewasa, kakak sangat suka dengan lagu ini. Lagu ini memberkati kakak dengan luar biasa. Karena dalam segala keadaan ada sosok pribadi yang mengasihi kakak. Mari kita nyanyi bersama-sama. Jesus love me, this I know. Sama-sama kita katakan, Yesus mengasihiku. Jesus love me, this I know. mau dengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita, kita berdoa, minta Tuhan Yesus membuka hati kita
minta Roh Kudus bekerja di dalam kita, sehingga setiap firman yang kita dengar, kita ingat dan kita lakukan. Ayo adik-adik, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus, selamat pagi Tuhan, terima kasih Tuhan. Pagi ini kami dapat beribadah kepadamu. Kami masih mempunyai suara untuk memuji Engkau. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Bukakan telinga kami Tuhan Yesus, bukakan hati kami Tuhan Yesus, sehingga setiap firman-Mu yang kami dengar Tuhan Yesus dapat tinggal di hati kami, dan kami ingat seumur hidup. Dan Engkau Tuhan Yesus, jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan Roh Kudus urapi KR yang membawakan firman Tuhan, Engkau pakai dengan luar biasa untuk menyatakan maksud isi hati Tuhan. Dan biarlah setiap adik-adik yang mendengar firman Tuhan, Roh Kudus berikan pengertian, Roh Kudus berikan kemampuan untuk menuruti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami sudah siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Adik-adik yang cinta Tuhan Yesus, kita sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik sekolah minggu GBI Visi Pemulihan. Apa kabar adik-adik? Wow, puji Tuhan, hari ini Kak Eri bisa bersama-sama dengan adik-adik untuk ibadah online. Nah, adik-adik, Kak Eri nggak sendiri loh. Kak Eri ditemenin oleh Hana. Shalom Hana. Shalom Kak, shalom teman-teman. Nah, luar biasa. Hari ini ada Hana yang menemani kakak. Nah, hari ini Kak Eri mau cerita tentang mengucap syukur di dalam segala hal. Sebab Allah ingin kita mengucap syukur loh Hana. Wah, yuk adik-adik kita langsung buka firman Tuhannya di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Boleh dong Hana yang bacain yang keras ya buat teman-teman semua. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Wah, Allah mau kita mengucap syukur di dalam segala hal ya. Kalau kita dengarkan firman Tuhan yang tadi Hana bacakan. Nah Hana, kakak mau tanya nih, Hana sudah mengucap syukur belum hari ini? Sudah Kak, Kapan? pas tadi pagi bangun dan pas makan. Oh, begitu bangun pagi kita sudah harus mengucap syukur ya adik-adik. Kenapa? Karena Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan. Dan pada saat kita makan, kita harus berterima kasih. Nah adik-adik, kita harus selalu mengucap syukur atas segala berkat yang kita boleh terima. Nah, apa sih ucapan syukur itu Hana? Nah, mengucap syukur itu artinya satu, bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih Yesusku. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua apa? Bersyukurlah. Artinya perintah. Allah memerintahkan kita harus selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Nah, yang ketiga, ngapain coba mengucap syukur? Karena Tuhan itu baik. Karena Tuhan itu baik, maka kita selalu mengucap syukur ya Hana. Nah, Hana, ada beberapa tokoh Alkitab. Bagaimana cara mereka mengucap syukur adik-adik? Ayo, adik-adik. Yang pertama itu adalah siapa ya orang yang mengucap syukur dan membakar korban bakaran untuk Tuhan? Ayo adik-adik, masih ingat nggak cerita kemarin tentang Nabi Nuh ya? Nah adik-adik, pada saat air banyak sudah surut, Nabi Nuh keluar dari Batra sama keluarganya ya. Untuk apa? Untuk mengucap syukur. Yuk adik-adik, kalau adik-adik mau tahu cerita tentang air bah yang surut di Kejadian 8 ayat 1 sampai 22, adik-adik baca sendiri ya di rumah. Yuk, Kak Eri mau ajak adik-adik baca tentang Nabi Nuh mengucap syukur. Kita buka di Kejadian 8 ayat 20 sampai 21.
Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan." Wah, luar biasa. Tuhan itu sebenarnya baik banget, maha pengampun ya adik-adik. Nah, kakak mau tanya lagi nih sama Hana. Hana tahu nggak satu tokoh Alkitab lagi yang selalu mengucap syukur walaupun menderita adik-adik? Dia itu dibenci saudaranya. Dia itu hampir dibunuh oleh saudaranya. Tapi akhirnya dia dibuang ke sumur tua. Nah adik-adik, karena dia mau dibunuh, tapi akhirnya dia nggak jadi dibunuh. Dia dijual kepada orang Mesir. Nah, tapi di Mesir Tuhan menyertai dia. Kenapa? Karena dia tidak pernah marah. Dia tidak pernah dendam. Dia tidak pernah sakit hati sama saudaranya. Dia adalah orang yang sabar, orang yang murah hati, orang yang percaya rencana Tuhan itu baik bagi dia. Dan dia tidak pernah kecewa sama Tuhan maupun kecewa sama saudara-saudaranya. Karena dia selalu mengucap syukur. Nah, siapa dia ya? Coba Ana tebak siapa itu? Yusuf. Ya, pinter Ana. Yusuf adik-adik, dia selalu mengucap syukur di dalam penderitaannya. Tapi Tuhan menyertai dia. Akhirnya dia menjadi orang yang terkenal di Mesir, menjadi penguasa di Mesir. Dan Raja Firaun sangat mengasihi dia. Ayo adik-adik, mendingan kita nonton aja ya filmnya ya Hana ya. Yuk, adik-adik kita tonton yuk filmnya. Yuk. Hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Ayah mereka berkata kepadanya, "Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya." Beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ. Sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku." Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, "Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga." Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, "Bersiaplah,
kejarlah orang-orang itu. Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun, Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana, dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir. Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi lihatnya sebelum aku mati. Keren banget ya cara mengucap syukurnya Yusuf. Sudah disakiti, bahkan hampir dibunuh sama saudara-saudaranya, tetapi dia bisa mengasihi, bisa mengampuni. Nah, itu juga cara mengucap syukur kepada Tuhan adik-adik. Mungkin adik-adik pernah mengalami hal yang tidak enak, ya, seperti disakiti, ya, atau dibully, dan adik-adik merasa, ih, kok Tuhan gak nolongin aku ya? Kok aku dikerjain ya? Terus adik-adik mulai kecewa sama Tuhan. Nah, terus adik-adik mulai marah sama diri sendiri. Kesel dengan diri sendiri. Nah, adik-adik harus sadari ya, seperti Yusuf, pada saat kita mengalami hal-hal yang tidak enak, mungkin Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang indah di dalam hidup adik-adik. Seperti Yusuf. Nah, adik-adik, harus mengucap syukur dalam segala hal apapun yang adik-adik alami. Keren banget deh kalau kakak nonton film Yusuf tadi. Kakak jadi terharu loh adik-adik. Kakak inget tuh ayatnya yang hebat, yang luar biasa, membuat orang tuh, aduh, kakak aja merasa bahwa benar-benar diberkati. Yuk kita buka yuk di Kejadian 45 ayat 5. Nah, bunyinya demikian nih adik-adik. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini
Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Wow, luar biasa. Pada saat saudara-saudaranya takut Yusuf akan membalas dendam, setelah tahu bahwa itu adalah saudara-saudaranya yang datang meminta makanan, malah Yusuf berkata bahwa ini rencana Tuhan. Tuhan kirim saya terlebih dahulu ke Mesir supaya kalian semua tidak mati kelaparan. Wow, satu lagi nih, kakak juga terharu dengan ayat ini. Kejadian 50 ayat 20. Nah, pada saat Yakub, papanya Yusuf, meninggal, saudara-saudaranya Yusuf ketakutan lagi adik-adik. Aduh, nanti dia balas dendam, kita bisa mati. Tapi apa kata Yusuf? Yuk kita baca yuk, Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu ini memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Wah, adik-adik, kata Yusuf kepada saudaranya, kamu boleh mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan itu punya rencana yang indah, mereka-rekakan kebaikan untuk hidup Yusuf. Nah, adik-adik kalau orang baik sama adik-adik mengucap syukur nggak? Adik-adik berterima kasih nggak? Iya dong, mengucap syukur, berterima kasih sama orang itu. Apalagi Tuhan adik-adik yang sudah memberikan adik-adik nafas, sudah memberikan adik-adik bisa melihat langit yang biru, ya, udara yang bersih. Wah, luar biasa itu adik-adik ya. Nah, adik-adik, cara mengucap syukur yang lain lagi adalah harus baik kepada saudara-saudara, kepada sesama adik-adik. Nah, kita kalau dengan saudara di rumah harus saling menolong, nggak boleh saling mendorong ya. Terus harus saling mengasihi, tidak boleh saling membenci. Terus kita harus saling mengalah, tidak boleh berebutan ya. Nah, taat sama orang tua, tidak boleh melawan orang tua. Terus rajin baca firman, tidak boleh malas. Terus baik dengan sesama, suka menolong sesama, rajin belajar, dan tidak menyontek. Nah, adik-adik, itulah cara kita untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Adik-adik masih belum bisa mengucap syukur? Nah, kakak kasih lagi deh gambar. Ayo, kita sama-sama lihat ya. Nah, siapa tuh yang suka bersungut-sungut? Ya, tidak suka sekolah? Tuh, lihat tuh adik-adik, mereka menghargai setiap kesempatan untuk belajar. Nah, siapa yang gak suka makan sayuran hijau? Lihat tuh, mereka kelaparan. Terus, adik-adik harus diet ini. Ya, tapi mereka akan mati bila diet. Terus, adik-adik bosen ya dengan mainan di rumah. Mainannya itu melulu. Nah, adik-adik lihat bahwa mereka tidak punya pilihan mainan. Tuh, adik-adik maunya sepatunya yang bermerek. Lihat tuh, mereka hanya punya merek satu-satunya yang mereka miliki. Tuh, adik-adik sebel ya, setiap malam kalau mau tidur, adik-adik mesti diteriakin dulu sama orang tua. Ya, adik-adik sebel nih mendengar suara yang menyuruh adik-adik tidur. Tuh, lihat tuh. Mereka berharap terlelap dan tidak mau bangun lagi. Nah, adik-adik sudah bisa mengucap syukur belum? Pasti sudah bisa ya. Baru adik-adik, iya ya, saya itu hidupnya begitu enak. Tuhan pelihara, punya makanan enak, punya baju bagus, punya rumah yang indah, tidak kepanasan, tidak kehujanan, terus bisa mengecap pendidikan yang luar biasa. Walaupun pendidikan kita sekarang lewat daring, tapi adik-adik, Tuhan memelihara adik-adik lebih daripada orang-orang adik-adik. Nah, adik-adik, lihat kata Tuhan Yesus,
nggak boleh khawatir ya. Hidup itu nggak boleh takut, nggak boleh khawatir, tapi mengucap syukur saja ya. Burung di udara Tuhan Yesus pelihara ya. Tuhan Yesus yang mengatakan demikian. Ayo sekali lagi yuk kita baca ayat hafalan hari ini di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Tidak boleh lagi tidak mengucap syukur. Amin adik-adik. Yuk sama-sama kita akan membaca ayat hafalannya. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Haleluya. Nah adik-adik, kita sekarang mau berdoa ya. Kita mau mengucap syukur karena firman Tuhan hari ini menyadarkan kita untuk mengucap syukur karena banyak hal yang baik yang Tuhan telah berikan kepada kita. Yuk adik-adik, tutup mata adik-adik, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Setelah kami mendengarkan firman-Mu, sekarang kami boleh menyadarinya bahwa Tuhan itu baik sekali dalam hidup kami. Dan juga Tuhan, kami mau selalu mengucap syukur dan berterima kasih, karena itu adalah perintah daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus, untuk mengungkapkan rasa syukur kami bahwa Tuhan Yesus memelihara hidup kami. Dan kami mau berdoa Tuhan bagi teman-teman kami yang mengalami bencana Tuhan, yang mengalami tsunami, yang mengalami gempa, yang mengalami longsor, yang mengalami gunung meletus mungkin, sehingga mereka harus mengungsi. Dan banyak bencana Tuhan yang ada di hadapan kami. Tapi kami percaya Tuhan, berikan mereka yang terkena bencana itu perlindungan lebih lagi Tuhan. Dan mereka diberi kekuatan Tuhan untuk tetap bersabar, tidak kecewa dengan Tuhan, tetapi mereka boleh tetap mengucap syukur karena mereka diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mau mengucap syukur kepadamu lebih lagi mulai hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik yang mau mengucap syukur lebih lagi katakan amin. Halo adik-adik, selamat ketemu lagi dengan Kak Nina minggu ini. Minggu ini Kak Nina mau kasih tahu pertanyaan kuis yang ketiga. Sudah siap adik-adik? Kalau tadi adik-adik melihat filmnya Yusuf, pasti bisa menjawab. Oke, sekarang dengarkan pertanyaannya. Siapakah nama adik Yusuf? Sekali lagi adik-adik ya. Siapakah nama adik Yusuf? Nah, kirimkan jawaban kalian melalui WhatsApp ke kakak-kakak sekolah minggu di cabang masing-masing. Kakak tunggu ya. Tuhan, saya berdoa, curahkan Roh Kudus-Mu, lenyapkan wabah COVID ini supaya Indonesia pulih dan damai kembali. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik, saatnya kita akan minta urapan Roh Kudus. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, angkat tangan adik-adik, tutup mata adik-adik. Mulai meminta ampun di hadapan Tuhan. Mungkin selama ini adik-adik tidak mengucap syukur atau bahkan kurang mengucap syukur, tetapi malah bersungut-sungut, kecewa sama Tuhan, kecewa dengan orang tua, kecewa dengan teman-teman. Nah, hari ini adik-adik harus mengucap syukur di dalam segala hal. Baik itu baik, baik itu kelihatannya buruk, tapi Tuhan punya rencana yang indah di dalam hidup adik-adik. Ayo adik-adik, mulai minta ampun dan mari kita mengucap syukur. Haleluya.
kasih Tuhan, di hadapan-Mu Tuhan, mereka bisa mengucap syukur di dalam segala hal Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tuliskan firman-Mu Tuhan di loh hati mereka. Tuhan, ingatkan terus firman-Mu Bapa. Mampukan mereka untuk melakukan firman-Mu, untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Adik-adik, angkat tangan adik-adik untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati adik-adik dan melindungi adik-adik mulai sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dan keselamatan di dalam Kristus Yesus, pertolongan, penghiburan, dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus yang akan menolong adik-adik, menyertai adik-adik sebagai Immanuel, dan yang akan menolong adik-adik untuk memampukan adik-adik melakukan firman Tuhan, yaitu tentang bersyukur di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik yang sudah menerima berkat Tuhan, adik-adik dengan iman katakan amin. Haleluya. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa mengucap syukur. Shalom.